Saya share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jangan lupa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. di unmute dulu nggih, nanti gak kedengeran. Apa kabar hari ini ya anak? Alhamdulillah, baik Ibu. Semua sehat, gak ada yang batuk pilek? Alhamdulillah. Itu Mas Teguh pakai masker itu kenapa itu? Lagi sehat-sehat atau Pak? Mas? Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Oke, untuk hari ini Ibu presentasi dulu nggih. Mbak Asri ada? Ada Ibu. Oke, Mbak Ayu ada? Hadir Ibu. Oke, Mbak Yulia? Hadir Bu. Mbak Fitrian ada? Hadir Bu. Oke, Mbak Marlina? Hadir Bu. Iya, Mbak Mulika ada? Oh, nggih, paling belum. Mbak Madu? Bu Nuryanti, saya hadir Bu. Oh iya, tadi kemana? Iya. Oh ini unmute Bu, unmute. Oh, Maaf, nggih, Bu. nggih. Nggih, nggak apa-apa. Mbak Madu ada, Mbak Madu? Oke, Mbak Madu paling belum hadir ini. Mas Teguh ada, Mas Teguh? Ada Ibu, alhamdulillah baik. Mbak Tri, wonten nggih? Ada, hadir. Ya, oke, alhamdulillah. Mungkin ini Mbak Madu baru proses masuk Google Meet. Nanti kita tunggu saja kehadirannya. Untuk selanjutnya, mengawali pembelajaran hari ini, kita flashback dulu tentang pembelajaran kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa ini, anak-anak? Apa, yuk, masih ingat tidak kemarin? Benar ngajarin tentang apa? Virus Bu. Struktur virus Bu. Itu namanya virus apa kalau seperti itu? Kemarin. Bakteriofag. Oh ya, pintar sekali, namanya bakteriofag. Kenapa kok disebut dengan bakteriofag? Ada yang masih ingat nggak? Karena sel inangnya yaitu siapa? Bakteri. Dia Bakteri. menyerang bakteri. Jadi kenapa kok dinamakan bakteriofag? Karena dia sel inangnya adalah sel bakteri. Bakteri apa namanya? E. coli. E. coli. Ya, E. coli. Mbak Tri pintar sekali. Udah ada tulisannya ya Mbak? Oke. Iya Bu. Selanjutnya kita ingat bagian-bagiannya dulu. Paling atas kemarin itu namanya apa? Kepala. Oh, kepala. Oke. Di dalam kepala itu ada apa, Mas Teguh? DNA atau RNA. Oke. Selanjutnya ada yang namanya? Kapsid. Kapsid. Ya, oke. Kok kapsid hampir sama dengan kepala. Di dalam itu ada namanya selubung protein. Selanjutnya ada Ekor. ekor. Kemudian ada yang namanya Serabut Serabut ekor. pintar sekali. Oke, selanjutnya. Nah, coba kalian amati gambar pada slide Ibu. Itu kira-kira gambar apa? Ayo. Kuburan. Kuburan. Itu Makam. Orang mau dimakamkan, nggih. itu hanya ada satu atau banyak yang dimakamkan? Yang lain sudah dimakamkan, Bu. Yang mau dimakamkan Yang satu. dimakamkan satu. Oke, kira-kira itu yang memakamkan itu memakai apa? Kenapa kok harus pakai seperti itu? Oke, APD Bu, alat perlindungan diri. Jadi kira-kira kenapa kok jenazahnya harus dimakamkan dengan cara seperti itu? Kira-kira kenapa toh? Sakit apa toh? Kok harus seperti itu? Ini lagi hits banget loh ini loh. Ini pemakaman di mana ini? Corona, Bu. Corona. Ya. Corona itu apa? Bakteri atau virus? Virus. Ibu. Berarti itu jenazahnya semakin banyak karena terkena virus corona. Kemudian
Nah, untuk hari ini, Ibu akan menerangkan kalian tentang bagaimana toh cara reproduksi virus itu. Terus kalian nanti harus dapat menguraikan tahapan daur litik dan lisogenik. Kemudian kalian juga harus dapat membandingkan apa toh perbedaan daur litik dan lisogenik nanti. Selanjutnya nanti dalam proses pembelajaran kalian juga akan melakukan diskusi tapi dalam forum satu kelas. Kemudian nanti di akhir ada kuis, walaupun nanti kuisnya kalian upload di Google Classroom. Oke, sekarang Bu Nur mau menunjukkan satu grafik. Kira-kira ada yang mau menerangkan tidak itu grafik apa? Coba salah satu. Nanti Bu Nur kasih bintang kalau bisa menjawab. Salah nggak apa-apa, nggak harus benar. Kan namanya mengungkapkan pendapat. Yuk, siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, Mbak Fitrian, silakan. Itu gambar apa, Mbak? Grafik apa? Ini grafik pertambahan korban karena COVID, karena corona. Oke, dibacanya gimana itu? Semakin meningkat atau semakin menurun? Kalau dilihat dari bentuk grafiknya, setiap bulan Juli itu Nggih. terjadi peningkatan. Ya, itu kenapa kok semakin bertambah toh kira-kira? Mungkin karena jumlah virusnya bertambah banyak juga ya, Bu ya. Oh, pintar sekali. Kenapa kok bisa bertambah banyak virusnya? Apa ya? Apa? Mungkin kemampuan pelipat gandaan virus itu loh, Bu. Oke, jadi virus mengalami Reproduksi. Jadi ketika virus semakin banyak, itu berarti virus reproduksinya semakin tinggi. Jadi itu kita lihat bahwa semakin hari dari tanggal 3 Juli sampai 15 Juli, kematian semakin bertambah atau terkonfirmasi positifnya semakin banyak karena virus semakin banyak. Nah, bagaimana toh virus menjadi bertambah banyak? Bagaimana cara reproduksi virus? Ada yang tahu? Ada yang udah belajar kemarin? Mbak Tri? Belajar belum? Sedikit. Sedikit, oke. Ada dua cara apa ya kalau nggak salah? Itu apa sama apa? Apa ya, siklus litik sama siklus lisogenik kalau nggak salah. Oke, pintar sekali. Jadi benar apa yang dikatakan Mbak Tri tadi. Jadi reproduksi virus itu ada dua, ada yang namanya daur litik sama daur lisogenik. Nah, seperti tujuan pembelajaran di awal tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang daur litik dan daur lisogenik. Nah, apa yang harus kalian lakukan nanti? Nah, kemarin sudah download LKPD nggih di Google Classroom? Yang sudah saya Bu Nur share kemarin di Google Classroom sama di download? Oh ya, baik. Oke, yang lain sampun nggih. Nah, nanti kalian pelajari LKPD yang telah dibagikan. Mungkin ada yang sebagian sudah mempelajari kemarin, kemudian pahami informasi apa saja yang harus kalian cari pada video yang akan ditayangkan. Jadi nanti Bu Nur akan menayangkan suatu video tentang daur litik dan daur lisogenik. Jadi nanti kalian harus mengamatinya dengan seksama. Kemudian amati video dan cari informasi yang harus diisikan pada LKPD. Jadi sebelum mengamati video, nanti kalian mempelajari dulu LKPD-nya. Jadi kalian harus mengamati apa saja toh di video nanti. Kemudian setelah mengamati video, kemudian kalian mengerjakan sesuai dengan perintah pada LKPD. Selanjutnya nanti kalau sudah dikerjakan LKPD-nya, kalian mempresentasikan hasil yang didapat. Siap nggih presentasi nanti? Perwakilan saja salah satu nggak apa-apa. Nah, sekarang sampun siap LKPD-nya sampun disiapkan? Apa saja informasi yang harus didapatkan dari video nanti yang akan diamati? Sampun siap? Kalau sudah siap, Bu Nur putarkan videonya. Silahkan diamati. Virus merupakan parasit intraseluler yang menggunakan peralatan sel inang hidup untuk bereproduksi. Hal ini terjadi karena virus tidak memiliki sistem enzim dan tidak dapat melakukan metabolisme, sehingga untuk melaksanakan aktivitas hidupnya, mereka harus menginfeksi sel inang. Di dalam sel inang, asam nukleat virus tersebut dapat memerintahkan sel inang untuk membuat salinan atau replikasi asam nukleat virus. Inang virus dapat berupa sel bakteri, sel tumbuhan,
sel hewan, dan manusia. Inang sel hidup tersebut menyediakan ribosom, enzim, dan komponen lainnya yang dibutuhkan untuk mensintesis asam nukleat dan membuat protein virus. Pada dasarnya, cara reproduksi virus yang menyerang sel bakteri hampir sama dengan virus yang menyerang sel tumbuhan maupun sel hewan. Tahap-tahap yang dilakukan selama proliferasi adalah absorpsi atau fase penempelan pada sel inang, infeksi atau fase memasukkan asam nukleat, sintesis atau fase pembentukan, perakitan, dan lisis atau fase pemecahan sel inang. Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, cara reproduksi virus dapat dibedakan menjadi daur litik dan daur lisogenik. Berikut ini akan diuraikan kedua macam daur virus tersebut pada bakteriofage T4 atau fage T4 yang menyerang bakteri Escherichia coli. Seperti apa penjelasannya, simak videonya setelah pesan-pesan berikut ini. Pertama, kita masuk tahapan reproduksi virus secara daur litik. Siklus reproduksi virus yang pada akhirnya menghancurkan sel inang disebut sebagai siklus litik. Agar kalian lebih memahami tentang siklus litik ini, silakan perhatikan gambar-gambar pada masing-masing tahapan pada siklus atau daur ini. Bagian pertama terdapat fase absorpsi. Pembentukan fage dimulai dengan menempelnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Virus mengidentifikasi dinding sel bakteri tersebut dengan menggunakan kesesuaian lock and key atau lubang dan kunci. Dinding sel tersebut dilarutkan oleh enzim lisozim atau enzim penghancur sehingga terbentuk lubang pada dinding bakteri atau sel inang. Kedua, terdapat fase infeksi. Melalui lubang tersebut, asam nukleat dalam bentuk DNA atau RNA virus dimasukkan ke dalam sel bakteri pada fase injeksi ini. Sementara itu, selubung protein atau kapsid virus tetap berada di luar sel bakteri dan tidak berfungsi lagi. Kemudian lanjut pada fase ketiga, yaitu fase sintesis. Ketika DNA fage berhasil masuk ke dalam bakteri, DNA fage akan mereproduksi enzim untuk menghancurkan DNA bakteri. Setelah DNA bakteri hancur, DNA fage akan mengambil alih kendali kehidupan. Kini DNA fage lah yang berperan di dalam tubuh bakteri. DNA fage mereplikasi diri berulang-ulang kali dengan jalan menyalin diri membentuk DNA fage dalam jumlah banyak. Selanjutnya, DNA fage tersebut melakukan sintesis protein virus yang akan dijadikan kapsid dengan menggunakan rosum bakteri dan enzim-enzim bakteri. Di dalam sel bakteri tersebut terjadi sintesis DNA virus dan protein yang dijadikan sebagai kapsid virus. Setelah itu terdapat fase perakitan. Kapsid yang disintesis pada awalnya terpisah-pisah antara bagian kepala, ekor, dan serabut ekor. Bagian-bagian kapsid itu kemudian dirakit menjadi kapsid virus yang utuh. Kemudian DNA virus masuk ke dalamnya sehingga terbentuklah tubuh virus yang utuh. Dalam satu sel bakteri yang akan terbentuk jumlah fage T4 sekitar 100 sampai 200 buah. Kemudian fase terakhir terdapat fase lisis. Setelah virus baru terbentuk, virus akan memproduksi enzim lisozim lagi yang akan menghancurkan dinding sel bakteri. Saat itulah dinding sel bakteri hancur. Sel bakteri mengalami lisis atau pecah dan virus-virus baru akan keluar untuk menginfeksi sel bakteri lainnya. Baik, itu tadi mengenai daur litik pada reproduksi virus. Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan daur lisogenik. Oke, sahabat Gen. Kemudian kedua terdapat daur lisogenik. Pada keadaan tertentu, bakteriofag yang menginfeksi DNA ke dalam sel bakteri tidak selalu diikuti pembentukan bakteri
fag baru. Hal ini dikarenakan beberapa bakteri memiliki semacam zat imun sehingga virus tidak menjadi virulen atau sangat berbahaya. Adanya zat imun pada bakteri akan mencegah pengambilan fungsi DNA bakteri oleh bakteriofag. Ketika DNA fage berada di dalam sel bakteri, DNA fage menyisip ke dalam DNA bakteri. Untuk menyisip ke dalam DNA bakteri, DNA fage harus memutus DNA bakteri. Kemudian, DNA virus menyisip di antara benang DNA bakteri yang putus tersebut. Sehingga di dalam DNA bakteri terkandung DNA virus. Gabungan antara DNA fage dan DNA bakteri ini dinamakan profage. Jika bakteri akan membelah diri, maka sel bakteri akan menjalin profage tersebut melalui proses replikasi. Dengan demikian, setiap sel anak hasil pembelahan mengandung profage yang identik. Proses pembelahan bakteri berlangsung berulang kali dan jumlah profage pun sama dengan jumlah bakteri yang ditumpanginya. Pada suatu saat imunitas bakteri dapat hilang, radiasi sinar ultraviolet dan zat kimia tertentu akan menghancurkan imunitas bakteri terhadap profage. Profage tersebut akan memisahkan diri dari DNA bakteri dan menghancurkan DNA bakteri, kemudian akan masuk pada tahap seperti daur litik. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai reproduksi virus, baik secara daur litik ataupun daur lisogenik. Semoga materi kali ini menambah wawasan kita semua, dan sampai jumpa pada pembahasan mengenai materi virus di kesempatan lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah melihat tentang daur litik dan daur lisogenik. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah paham semua? Kalau diam berarti sudah paham semua. Oke. Atau benar yang tanya aja, kalau diam semua. Bu Ayu, Mbak Ayu? Iya Bu, mau dicoba kerjakan dulu. Nanti kalau ada yang nggak paham, baru tanya sama Bu Nur. Oh ya. Atau untuk pemanasan biar kalian berpikir, Bu Nur mau tanya, coba tadi kalian menyimak apa tidak? Apa itu yang disebut dengan profag atau profage? Pak, ayo. Ada yang tahu nggak? Nanti dapat bintang lagi. Profage itu apa? Coba jawab ya, Bu. Ya, Mbak Tri. Gabungan DNA virus sama DNA bakteri itu akan membentuknya namanya profag. Oh, ya, benar. Jadi, profage itu adalah gabungan dari DNA virus dan DNA bakteri. Oke, Mbak Tri benar. Oke, jadi selanjutnya silahkan kalian kerjakan LKPD-nya. Terus nanti ada perwakilan yang presentasi. Gitu nggih, 2 menit saja nggih. Iya Bu. Ya. Kalau mengalami kesulitan, silakan ditanyakan.
1 menit lagi. Sampun nggih? Ada yang mau presentasi? Sinten? Ada mboten? Nanti tak kasih bintang lagi loh. Tadi Mbak Tri bintangnya udah banyak. Coba teman yang lainnya selain Mbak Tri. Mbak Mulika? Nggak usah malu-malu. Cuma sama temennya loh ini. Mas Belum Teguh? siap, Bu. Belum siap saya, Bu. Oh, nggih. Belum siap saya Bu, belum jadi. Mohon maaf Ibu. Oh, nggih. Berarti ini nggak ada yang siap semua, nggih? Tadi di LKPD ada gambar seperti ini, nggih? Sudah dilihat? Iya, Bu. Ya, Ya, Bu. Ya, itu adalah gambar tentang siklus Titik. titik. Ada berapa tahapan tadi? Ada 5, Ada Bu. 5. Yo, ada 5. Karena tidak ada yang mau presentasi, silahkan sambil diamati di screen, nggih. Yang nomor 1 itu adalah tahapan dari apa namanya? Adsorpsi, Bu. Adsorpsi. Adsorpsi itu apa? Tempelan. Penempelan Ibu. Siapa yang menempel? Virusnya, Bu. Virusnya Bu Virus menempel ke pada sel inang. inang. Kemudian Bu Nur, saya tak presentasi boleh, Bu Nur? boleh banget, monggo. Oh iya. Ya. Ini saya mau presentasi terkait dengan reproduksi virus. Yang pertama yaitu tentang siklus litik. Siklus litik yang pertama diawali dari absorpsi, yaitu virus menempel pada tubuh bakteri. Kemudian yang selanjutnya adalah fase injeksi. Fase injeksi yaitu virus akan melubangi tubuh bakteri, kemudian dia akan memasukkan asam nukleatnya. Kemudian yang ketiga itu nanti asam nukleat virus akan mengamati dulu cara kerja asam nukleat bakteri. Berhubung di sini asam nukleat bakteri itu lemah, maka asam nukleat virus mengambil alih peran atau fungsi dari asam nukleat bakteri. Kemudian dilanjut fase yang ketiga yaitu fase pembentukan segmen-segmen tubuh virus. Di situ terlihat Bu PowerPoint-nya. Ada apa itu Bu? Kepala, kemudian ada leher, ekor, dan lain sebagainya ya Bu. Kemudian selanjutnya yaitu masuk ke fase keempat yaitu perakitan. Virus akan merakit tubuhnya dari mulai kepala, kemudian leher, kemudian serabut ekor. Akhirnya hasilnya berupa virus yang utuh. Kemudian karena tubuh bakteri itu penuh dengan virus dan tubuh bakteri itu tidak bisa menampung banyaknya virus, akhirnya tubuh bakteri itu akan pecah. Pecah itu kalau bahasa Latin lisis ya Bu ya. Makanya siklusnya namanya siklus litik. Akhirnya bakterinya akan pecah dan virus akan keluar dari tubuh bakteri. Mungkin itu saja Bu Nur, mungkin sepemahaman saya seperti itu Bu Nur, mungkin nanti bisa ditambahkan. Terima kasih Bu Nur. Jangan lupa bintangnya ya Bu. Iya, ini udah berbintang-bintang banyak sekali Mbak Mulika. Wah, luar biasa ini. Semalam tidur mboten Mbak Mulika, kok belajarnya sampai tuntas seperti itu. Enggak Bu, ini kepala saya kok kunang-kunang ya Bu ya. Karena banyak bintangnya nggih. Oh iya Bu. Oke, ya. Luar biasa. Untuk Mbak Mulika benar sekali. Jadi siklus litik ada 5 tahap, ada adsorpsi, injeksi, sintesis, perakitan, dan lisis. Mungkin selanjutnya untuk siklus lisogenik ada yang mau presentasi selain Mbak Mulika? Mau dapat bintang lagi?
Ada enggak? Ada mboten lan? Yo, Saya nyoba, Bu. oh nggih, Mbak Rani, monggo dong. Salah nggak apa-apa nggih. Enggak apa-apa. Ampun dihukum nih. Mboten. Nggih. Yang lisogenik, Bu, ada 3 fase. Nggih. Yang pertama fase adsorpsi, Bu, itu penempelan pada sel bakteri. Terus kalau yang kedua selanjutnya fase penetrasi, Bu, atau injeksi. Jadi virus itu memasukkan DNA ke dalam sel bakteri. Terus yang ketiga pembentukan prophage. Prophage itu yang bergabung tadi, Bu, DNA virus bergabung sama DNA sel inang. Jadi di sini tidak terjadi saling mengalahkan atau menghancurkan karena bergabung. Kalau yang tadi kan litik hancur karena DNA virus mengambil alih, nggih. Kalau yang di sini tidak. Terus jika sel tubuh inang membelah diri, maka nanti prophage juga membelah diri, gitu, Bu. Nggih, benar. Benar Mbak Rani, luar biasa. Semalam belajar kelompok sama Mbak Ulika nggih. Luar biasa sekali. Iya, Jadi Bu. di siklus lisogenik itu ada beberapa tahapan. Yang pertama sama seperti dengan titik tadi, diawali dengan absorpsi, itu penempelan virus dalam sel inang. Kemudian yang kedua ada tahap injeksi. Kemudian yang ketiga ada penggabungan. Kemudian yang keempat yaitu pengakuan. Ngapunten Pak Teguh. Tapi nanti suatu saat nanti untuk melepaskan virus dari sel inang, nanti tetap masuk dalam fase lisis. Selanjutnya, ada yang mau menjelaskan perbedaannya daur litik dan daur lisogenik? Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Mulika sama Mbak Rani bahwa di akhir proses daur litik itu sel bakterinya mengalami lisis dan mati. Tapi pada daur lisogenik, pada akhirnya bakteri tidak mengalami lisis atau tidak mati karena mengalami pembelahan. Nah, luar biasa yang sudah presentasi Mbak Mulikah dan Mbak Rani. Kita beri applause semuanya ya. Kemudian untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita dapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama, tahapan daur litik ada 5 tahap yaitu adsorpsi, injeksi atau infeksi, kemudian sintesis, perakitan, dan lisis. Untuk kesimpulan yang kedua, tahapan dari daur lisogenik yaitu adsorpsi, infeksi, penggabungan, dan pembelahan. Dan perbedaannya untuk daur litik dan daur lisogenik yaitu pada kondisi akhir sel inang. Yaitu kalau daur litik, sel inangnya mengalami lisis atau pecah atau mati. Sedangkan pada daur lisogenik, sel inangnya tidak mengalami lisis atau tidak mati. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau menyedihkan? Bagaimana? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Ibu. Semoga bermanfaat ya. Jadi itu tadi perbedaan daur litik dan daur lisogenik. Nah, nanti jangan lupa setelah pembelajaran ini kalian pantau lagi Google Classroom-nya Bu Nur menyediakan kuis. Nanti di situ ada beberapa soal, kalian jawab. Kemudian nanti jangan lupa di-upload setelah jam pembelajaran ini paling lambat pukul 10 dan untuk LKPD-nya jangan lupa juga dikumpulkan paling lambat jam 12. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Nah, oke, nanti ditunggu nggih. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar tentang peranan virus dalam kehidupan. Itu nggih. Jadi siapkan dengan sebaik-baiknya, silakan pelajari. Nanti akan saya adakan tanya jawab lagi. Yang belum dapat bintang hari ini masih bisa kesempatan di lain kali. Itu nggih. Mungkin itu saja yang dapat Bu Nur sampaikan. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Nur akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.